Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, Bu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari semua pengurus LPK Bina Usada, khususnya untuk para pengusada yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroi, Sarjana Keperawatan AKP. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada, Ibu Fitriyanti SPD APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiyati Yasmireja APPH. Dosen pemateri yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Ramadanus. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Juga kepada para peserta didik yang hadir di malam hari ini yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, alhamdulillah kita sekalian masih diberi karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bisa mengikuti perkuliahan untuk gelombang keempat pada malam hari ini walaupun secara virtual. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, sebelum kita memasuki acara inti, akan saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan pembukaan. Untuk yang berikutnya saya akan menginformasikan tentang absen peserta didik. Dimohon kepada semua peserta untuk selalu mencantumkan nama atau nomor NIPD di layar monitor Bapak dan Ibu masing-masing. Informasi yang kedua, dimohon kepada semua yang hadir di acara Zoom ini, ketika dosen memberikan materi, untuk sementara speakernya dimatikan dulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilahkan untuk dibuka. Baiklah Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, menginjak upacara inti pada malam hari ini, dosen sekali lagi akan memberikan materi Dr. Ramadan dengan materi anatomi psikologi. Tapi sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala secara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta didik yang saya banggakan, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi dosen yang akan memberikan materi Dr. Ramadanus dengan materi anatomi psikologi. Pada beliau langsung saja saya persilakan untuk melanjutkan kegiatan ini. Suaranya belum keluar. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kecil Pak Dokter. Kedengaran tapi kecil, Dok. Iya, agak kecil.
Kecil ya. Cek 1, cek suara dicoba. Kecil ya. Suaranya belum Nah, kedengeran. kecil. Suara Kecil. keluar tapi kurang jelas. Kecil suaranya Pak dosen. Kalau ini kejelas? Oh, jelas. Jelas. Oke. Baru gede ini. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Hayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Malam hari ini Bapak Ibu kita belajar tentang ya sistem koordinasi ya, bagian dari anatomi dan fisiologi. Bulan lalu kita belajar tentang fisiologi sel, maka malam hari ini kita bicara tentang sistem koordinasi. Ya. Sistem koordinasi ini merupakan sistem persarafan di mana berlaku untuk semua organ, maka membutuhkan yang disebut dengan sistem koordinasi. Kita akan kenal yang namanya reseptor, yaitu bagian dari tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Ada 5 indera Bapak Ibu di tubuh kita. Ada indera penglihatan yang disebut dengan mata, indera pendengaran yang disebut dengan telinga, ada penghiduan yang disebut dengan hidung, dan juga ada pengecapan atau lidah, serta kulit sebagai reseptor atau penerima rangsangan yang berupa rasa di kulit ya. 5 panca indera, bukan 6 indera. Jadi saya ini termasuk penganut ya 5 indera Bapak Ibu, bukan penganut indera ke-6. Jadi bagi saya tidak ada istilah indera ke-6. Apalagi sekarang sudah dibocorkan rahasianya oleh Marcel, si pesulap merah, bahwasanya semua, hampir semua kecuali dukun patah tulang ya, atau dukun beranak, dukun melahirkan, selain itu kebanyakan adalah dukun palsu gitu ya. Apalagi orang yang mengaku punya sixth sense ya, indera ke-6. Sebenarnya itu dalam kondisi halusinasi ya. Makanya sebenarnya mudah untuk menerapi mereka yang memiliki sixth sense. Jadi saya adalah penganut 5 indera, bukan 6 indera. Jadi malam hari ini kita benar-benar mempelajari sistem koordinasi yang berpusat kepada rangsangan dengan 5 indera atau indera yang disebut dengan panca indera. Indera penglihatan ini sebagai reseptor untuk menangkap pesan dari luar berupa gambar-gambar, warna-warna ya. Kemudian juga ada indera pendengaran, telinga, ini untuk menangkap suara-suara, bunyi-bunyian. Kemudian penghiduan atau hidung ini berfungsi untuk menerima rangsangan berupa ya aroma atau bau-bauan. Dan kemudian lidah ini sebagai fungsi pengecapan, ada rasa asin, manis, pahit dan sebagainya. Dan juga ada indera perasa atau rangsangan berupa sentuhan, tekanan, tusukan dan sebagainya. Ya. Ini disebut dengan reseptor, penerima rangsangan. Sampai sini Bapak Ibu paham ya apa yang disebut dengan reseptor? Reseptor itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Paham ya? Paham. Dan ada 5 cara untuk menerima rangsangan atau 5 alat sebagai penerima rangsangan. Yaitu yang pertama adalah organ mata, organ telinga, organ pengecapan, organ penghiduan, dan organ kulit ya. 5 ya sebagai rangsangan. Oke. Nah, juga kita akan kenal namanya konduktor ya, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan. Ini disebut dengan sel-sel saraf yang menghubungkan antara dunia luar dengan dunia dalam tubuh kita.
ya, sel-sel saraf. Dan yang ketiga kita akan kenal yang disebut dengan efektor atau bagian tubuh yang menanggapi rangsangan atau yang memberikan refleks atau jawaban terhadap ya, situasi dan kondisi setelah mendapatkan stimulus atau Suaranya kecil lagi, Dok. suara saya kecil? Ya, Besar. kecil banget di sini. Besar, Pak. Kecil apa besar? Besar, di saya besar. Di sini besar kok. Bapak Ibu pakai ini ya, pakai headset ya. Jangan ikut saya pakai headset. Di sini lo besar Pak. Saya nggak pakai handset tuh suaranya menggema. Oh, berarti permasalahan di laptopnya berarti. Ya, mungkin perlu laptop baru Bu. Ya. Perlu saya sumbang. Tanda Bu ya. Nah, ini adalah alat ya. Reseptor, konduktor, dan efektor adalah alat tubuh ya dalam sistem koordinasi. Sedangkan rangsangan disebut dengan stimulus ya. Jadi kalau nanti mendengar kata istilah stimulus itu berarti rangsangan ya. Atau benda atau zat yang memberikan rangsangan tertentu pada tubuh kita. Contoh misalkan air itu adalah stimulus yang bila terkena kulit sebagai reseptor maka nanti akan diterjemahin macam-macam oleh tubuh. Misalkan air yang dingin, maka efektornya akan merespon dengan menggigil gitu ya, karena terkena air es misalnya atau air dingin. Kalau misalkan ada stimulus berupa tusukan benda tajam seperti jarum misalnya atau pisau, maka dibawa oleh saraf lalu diterjemahkan oleh sel otak dan juga medula spinalis, maka efektornya akan memberikan refleks untuk menjauhinya gitu ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Apa itu reseptor, apa itu konduktor, dan apa itu efektor. Saya ulang sekali Bapak Ibu ya. Reseptor itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Konduktor itu adalah bagian tubuh yang membawa rangsangan itu ke sistem saraf pusat. Dan kemudian efektor itu adalah bagian tubuh yang merespon ya, yang merespon dari rangsangan. Jadi kita bicara tentang sistem koordinasi, maka kita berbicara tentang sistem saraf ya. Ini layar PowerPoint saya tertutup nggak dengan kotak hitam? Tidak Pak, jelas. Jelas ya, aman ya, nggak ada ya? Aman. Aman ya, oke. Nah, apa sih fungsi sistem saraf ya? Jadi dia menjadi sistem karena ada organ-organ sarafnya. Dari organ-organ ini membentuk sistem ya. Fungsi dari sistem saraf itu adalah yang pertama, berfungsi mengendalikan kerja alat-alat tubuh agar bekerja serasi. Misalkan mata itu bekerja berdasarkan sistem saraf di mata. Telinga itu bekerja berdasarkan saraf di telinga. Dan kemudian pengecapan bisa merasakan asin, manis, pahit juga ada saraf-saraf di lidah. Begitu juga dengan usus, jantung, paru, ya, otot itu dipersarafi, ya. Maka dengan adanya saraf, maka otot-otot dan tubuh ini bekerja, dikendalikan oleh saraf. Yang kedua, fungsi sistem saraf itu adalah sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan lingkungan luar tubuh, yang dilakukan oleh ujung saraf pada indera dan lingkungan di dalam tubuh. Berarti selain daripada pengendali, maka saraf itu berfungsi sebagai alat komunikasi, Bapak Ibu. Sebagai alat apa, Bapak Ibu? Alat komunikasi antara tubuh dengan lingkungan luar dan antara ya tubuh dengan bagian dalam tubuh kita. Melalui apa? Ujung-ujung saraf pada indera. Ada dunia di luar sana yang disebut dengan dunia eksternal. Ya, kita bisa melihat laut, pantai, gunung, gitu ya, pasar, taman bermain. Itu semua adalah lingkungan atau ya lingkungan eksternal atau kondisi di luar tubuh kita. Nanti akan diinterpretasikan di dalam otak kita melalui sistem saraf. Jadi ada dunia eksternal di luar tubuh kita, ada dunia internal di dalam tubuh kita. Apa yang kita lihat itu akan direkam di dalam kepala kita. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Kalau bentuk stimulusnya adalah gambar, misalkan gambar pemandangan, gambar gunung, gambar pantai, gambar nelayan, gambar orang, atau gambar laptop di depan kita ini, maka akan menjadi gambaran di dalam kepala kita yang diletakkan di dalam memori kita. Suara-suara adalah dunia eksternal kita, itu nanti akan direkam di dalam sistem pendengaran kita. Dan biasanya itulah yang membuat kita sering mengulang-ulang suara-suara itu. Misalkan nih ya, Pak Edi itu menangkap pesan dibully oleh orang lain. Kalimat bulian itu mungkin cuma sekali dari dunia eksternal kita, dunia luar kita. Tapi dunia internal kita, kenapa Bu? Kenapa Bu Harsi? Suaranya bergema. Suaranya bergema Pak dosen. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah suara saya bergema Bapak Ibu? Tidak Pak, aman nih di Ya sini. Pak, aman Pak. Aman. Tapi kan Bu, apakah ruangan Ibu di sana atau Ibu menggunakan dua device? Atau mungkin ya headset Ibu sedang ada kondisi tertentu ya? Saya tidak pakai handset Pak. Oke, sekarang udah oke. Udah oke ya, alhamdulillah. Karena gini Bapak Ibu, kalau saya memuaskan salah satu orang nih bingung juga saya. Ya. Suara saya di sini mudah-mudahan aman ya. Saya tadi menggunakan headset ternyata tidak baik, tidak terdengar dengan baik. Saya buka headsetnya, alhamdulillah Bapak Ibu bisa mendengarkan baik. Jika nanti ada 1-2, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya, jika kurang jelas terdengarnya. Tadi terakhir saya ngomong apa Bapak Ibu? Jadi lupa saya. Karena terjeda. Gambar Pak, gambar. Satu dari dua sekali. Stimulus Dok. Ya. Sampai di mana? Stimulus Bisa masalah. direkam stimulus. oleh ini Pak, gambar misalkan. Sampai? Direkam oleh otak, pikiran. Semua ngomong Ibu. Apabila kita dibully orang, terekam seperti berulang-ulang. Baik, kalau ada orang yang membuli kita, itu kan dunia eksternal yang kita tangkap dari luar, lalu akan direkam di dalam telinga kita, ya, akan direkam di dalam telinga kita. Nah, itu akan menjadi dunia internal kita di dalam pikiran kita, gitu Bapak Ibu ya. Dan biasanya kita menganggap orang lain menzolimi kita dengan mengeluarkan kata-kata bulian, padahal sesungguhnya kitalah yang mengulang-ulang di dalam alat pendengaran kita. Sehingga kita akan terus merasakan sakit hati dengan kalimat yang kita rekam di dalam telinga, lalu diputar ulang dalam kondisi sedang tidur, diputar ulang. Bapak Ibu ya, sebentar Bapak Ibu ya. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu ya. Jadi ketika dunia eksternal kita mendengar sesuatu, bahasa-bahasa negatif yang dirasakan seakan-akan menyakiti kita, itu akan masuk menjadi dunia internal kita di dalam telinga kita, lalu kita putar ulang. Dalam kondisi tidur, dalam kondisi lagi bermain, dalam kondisi belajar, kita terus akan merasa sakit hati. Kita terus akan merasa kecewa dengan orang itu. Pertanyaannya, yang menyakiti kita itu sebenarnya orang yang awalnya membuli kita atau kita, Bapak Ibu? Kita. Kita ya, karena kita menjolimi diri kita sendiri itu berkali-kali. Sedangkan orang yang sedang membuli kita di awal mungkin cuma sekali Bapak Ibu. Dan itu pun juga sebenarnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia mungkin sedang tidak labil emosinya, kondisi sedang marah gitu kan Bapak Ibu ya. Dan mungkin saja saat itu dia keceplosan gitu. Atau memang dia adalah tipe orang yang sedang sakit, orang yang sedang sakit hati biasanya cenderung akan menyakiti orang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Maka sedikit-sedikit kita belajar tentang anatomi fisiologi sambil mempelajari tentang terapi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak gampang sakit hati dengan dunia eksternal kita yang terkadang hanya sekali, tetapi yang membuat jadi sakit karena dunia internal kita. Ya, memori otak kita yang disebut dengan sistem koordinasi. Oke Bapak Ibu, saya cukupkan sementara. Saya mau izin untuk sholat isya dulu, boleh? boleh.
Iya Boleh, Pak, Pak, boleh. silakan Pak. Boleh, dokter. Oke, mohon izin untuk Iya Pak, kewajiban penting. ya, baik. Terima kasih Bapak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Kok tidak ada suaranya sama sekali? Ini HP saya papanya ini. Iya, nggak ada suaranya. Sama. Di sini juga nggak ada suaranya sama sekali. Lagi sunyi senyap. Pak turun turun sini. lagi sholat. Oh, Lagi sholat kabar. Bukan HP-nya yang rusak. kan tadi bapaknya sudah bilang mau sholat. Macet penting ada suara. Nggak ada suara ya. Bu, lagi sholat dulu sebentar, Bu. Suara saya Pak kedengaran, Bu? dosennya lagi sholat, Bu. Nah, saya kedengaran, Bu, ya, suaranya? Dengar, Pak, tapi kecil. Kecil ya? Aduh. Iya. Pakai raksasa lah Mbak Arsi. Oh. Kedengeran, Mbak, ngantuknya. Sambil ngopi dulu, ngopi-ngopi biar nggak ngantuk ngopi. Kopi ada, jahe ada. Lagi mantap Pak. Susu kefir. Waduh, juragan kefir. Pak Samsul juragan kefir ini. Luar biasa. Susu ada, kopi ada, teh tarik ada. Samsul tiap hari minum kefir ya, Pak? Iya, setiap hari. Oh. Reaksi di badan gimana, Pak? Wah, luar biasa. Luar biasanya apa tuh, Pak? Saya nggak tahu luar biasa. Biasanya badan jadi fit. Biasa di luar. Itu untuk lambung nggak masalah, Pak, kefir itu? Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Yang terpenting pikiran kita jangan ngeblok itu sakit. Oh, gitu ya. Iya, bahwa itu adalah obat. Dan ternyata asam lambung itu kan asam. Harus diatasi dengan yang lebih asam lagi malah. Oh, gitu. Iya. Banyak orang yang sehat karena dengan susu kefir. Tapi kalau dicampur-campur itu gimana tuh, Pak? Kalau campur Terus es? nggak apa-apa. Sesuai selera. Kan itu hasilnya asam, Pak ya. Kalau kita memang untuk lambung itu kan dicoba dengan ya 25% dulu, kemudian yang 25% susu biasa, susu plain itu yang tawar. Kasih madu. Jos. Dulu teman saya sering bikin itu, terus dia bikin buka puasa dicampur es, susu, buah-buahan. Ya, sangat bagus, tergantung kreativitas, apapun bisa. Jadi apapun buahnya, campurannya susu kefir. Kalau untuk anak-anak itu, Pak? Sangat bagus. Batasan umurnya berapa tuh, Pak? Bahkan bayi juga nggak apa-apa. Oh iya?
Iya, nggak apa-apa. Aman semuanya, untuk orang hamil aman, mau hamil juga aman. Oh, udah ada penelitian itu ya? Udah ada testimoni pengalaman dari orang yang itu sebelumnya? Iya, karena saya sudah lama di Kevin. Oh, gitu. Nah, sekarang produksi sendiri, Pak? Saya produksi sendiri. Kalau sendiri? Apa ada ininya, marketingnya? Bagi-bagi resep, Pak. Japri aja, Bu. Japri, Pak Samsul. Nggak punya nomornya. Ada di grup. Masa iya? Di grup itu kan sudah mau ada pelajaran untuk kefir, Bu. Kan sudah disuruh nulis itu, ngisi list. Tinggal ikut sama Bu Titi tuh. Ada langsung praktek. Kalau belajar kefir dengan Bu Titi kan sudah ada kelas. Itu Pak Samsul produksi massal atau buat kalangan sendiri, Pak? Apa saya? Iya. Untuk kalangan sendiri, keluarga dan lingkungan. Oh gitu. Oh enggak di luar ya. Pemasaran keluar itu belum. Sementara saya belum jual secara bebas. Artinya kan saya masih kerja kan, artinya belum punya waktu untuk mengkhususkan untuk memang khusus untuk produksi kefir secara produksi gitu kan. Ya, termasuk kemarin COVID itu kan lumayan laku keras kemarin, memang cukup bagus untuk penanggulangan COVID. Kalau di kefir itu untuk berbagai penyakit, seluruh penyakit atau ada tersendiri? Sementara yang saya tahu tidak ada apa ya sakit yang pantangan dengan kefir, tidak ada. Apapun sakitnya dan kefir aman, Pak ya? Aman semuanya, aman. Aman semuanya dengan kefir. Bahkan ini untuk sekalipun sakit kulit itu seperti kadas kudis itu dikasih kefir insya Allah. Oh, diolesin gitu ya? Diolesin. Diolesin, dimacam-macam kan. Luar biasa juga. Ya betul, karena ini sunnah Nabi, ini minuman Nabi. Jadi kita yakin samina wa ta'na insya Allah dengan kefir. Dulu teman saya sering produksi itu. Ya. Kalau di Arab Saudi itu jadi minuman sehari-hari Pak Samsul, tapi saya nggak doyan sampai pulang. Tinggal modifikasinya Ibu. Jadi Ibu bisa campurkan yang Ibu mau apa kira-kira. Iya, karena di sana itu asamnya terlalu, jadi kalau dicium itu kayak susu basi kayak gitu loh Pak Samsul. Jadi benar-benar nggak bisa ini, walaupun sampai ditutup itu hidungnya, kecuali mungkin kalau dicampur yang lain kayak gitu, kayak dibikin salad kayak gitu baru bisa. Betul. Saya kasih resep yang enak. Siap. Kalau Ibu susu biasa doyan nggak? Kalau susu biasa doyan tapi nggak seberapa ya, doyan, cuman nggak. Di antara susu ini yang Ibu suka apa? Susu bubuk, susu kental manis, susu apa? Kental manis doyan, susu bubuk juga doyan, tapi yang full cream. Yang full cream itu yang Bu suka dikasih kefir 25%. Jadi kalau di Arab dulu saya kombinasikan dengan yogurt, kadang yang yogurt yang manis itu yang ini. Nah, kalau yogurt masih mau. Tapi kalau udah yang itu, aduh, karena baunya aja udah nggak kuat. Karena ini kan kalau yogurt itu kan cuma 3 jenis bakteri probiotiknya. Tapi kalau kefir itu 60 jenis. Iya, maka dari itu. Jadi kalau di pertama kali nyampe di Arab itu kan masuknya dari Dubai. Nah, di bandara Dubai itu pas buka puasa, jadi dikasih petakan itu, nah ada susu itu. Dengan PD-nya saya coba, nggak taunya, loh kok rasanya kayak gini. Kalau kurma Ibu doyan?
Ibu mau Kurma kurma? bisa, kalau kurma ya hobi. Ibu jus kurma? Dicampur sama itu ya? Iya. Kalau soal seleranya mau berapa persen enaknya tergantung selera. Itu sebenarnya Dikasih bisa sirup dikombinasikan dengan ini, maksudnya dengan apa saja. kalau saya sih ya Pak, kalau saya sendiri sih belum pernah mencampur susu dengan buah karena waktu kuliah katanya nggak boleh dicampur sama buah gitu. Jadi mungkin memilih dicampur susu lagi gitu. Enggak apa-apa. Itu mitos itulah. Iya. Terus kemudian apa namanya bisa juga dicampur dengan sirup yang lain. Sudah mulai ya. Itu marah jadi lebih aktif, marah Terima kasih ya Pak Samsul sharingnya. takut jadi cemas, takut jadi khawatir. Ini semua turunannya dan yang besar ada dalam tempo 20 menit kita perasaan. Nah, orang yang kecenderungannya Ada suara.
Assalamualaikum. Nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, masih belum selesai ibadahnya. Ya, betul. Oke, sambil menunggu ya. Mungkin karena Pak Dokter lagi ini ya, lagi sholat. Mungkin ini tadi saya ada pertanyaan. Coba apa hubungannya dengan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf? Coba ada yang bisa jawab nggak? Stres. Ayo Pak Samsul. Silakan Pak. Ya Pak Asep ya, sambil nungguin ya Pak Asep ya. Mungkin kalau Pak Dokternya sudah. Stres, gila. Iya. Saraf, stres, gila, terus apa lagi? Ayo. Ya udah. Ada yang lain? Ayan, Bu. Nah, ini Pak Dokter udah selesai nih. Silahkan Pak Dokter. Bukan ya? Oh, jantung. Apa ibu-ibu? Iya, ini lagi tebak-tebakan nih Pak Dokter. Sistem saraf itu apa hubungannya gitu dengan penyakit gitu. Oh, Biar oke. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir kita bicara tentang dunia eksternal dengan dunia internal. Kalau kita bisa, kalau kita paham, kita akan bisa mengendalikan dunia internal kita, tapi nggak bisa mengendalikan dunia eksternal kita. Contoh misalnya Bu Egi pengen ngubah suaminya sesuai dengan selera Bu Egi, nggak mungkin, gitu ya. Kalau suaminya nggak mau, ya nggak. Itu juga dengan siapa nih, siapapun ya di ruangan ini ya, yang pengen ngubah dunia di luar kita itu nggak mungkin, kecuali mereka menginginkan perubahan. Nah, ketika kita tidak mampu mengubah dunia eksternal, maka kita bisa mengubah dunia internal kita. Contoh misalnya Bu Egi nggak suka ngeliat Dokter Rama yang ganteng misalnya gitu kan. Aduh, Pak Dokter. Itu menolak cinta saya atau mencintai saya, Bu Egi bisa mengebayangkan tiba-tiba mulut saya kayak bebek gitu ya. Itu dalam pikirannya Bu Egi. Bisa Bu Egi buat seperti itu, sehingga akhirnya ketawa sendiri ngeliat muka saya, nggak ada cinta lagi gitu kan. Nah, isinya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengendalikan dunia internal kita bisa membuat tampilan di luar walaupun cantik, kita bisa mengubah di pikiran kita itu menjadi warna hitam putih, suara jadi jelek, ya nggak? Di dunia internal kita. Makanya orang bisa bermain di dunia internal, maka dia sehat gitu ya, tidak akan mudah dicelakai oleh ya situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan di luar sana. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Nah, nanti kita di luar kelas ya. Silakan jumpai kelas saya di luar dari kuliah anatomi fisiologi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang menjadi fungsi sistem saraf adalah saraf itu menjadi pusat kesadaran, pusat kemauan dan pusat pikiran ya. Pusat kesadaran, pusat kemauan dan pusat pikiran. Karena dia menjadi pusat kesadaran, maka gunakan baik-baik otak kita, gunakan baik-baik saraf kita. Semakin kita mengalami sebuah peristiwa, lalu kita tidak mengabaikan peristiwa, melainkan kita menerima, menghayati setiap peristiwa, maka kita jadi ahlinya, gitu ya. Maka kita akan menjadi orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Banyak orang Bapak Ibu tidak menggunakan otaknya untuk menerjemahkan makna kehidupan yang terjadi lari dari kenyataan, ya nggak? Apa yang terjadi dari orang-orang yang lari kenyataan? Suka menyendiri, kemudian suka di kamar daripada di luar, lebih banyak tidurnya, ya nggak mau stres, nggak mau menghadapi tantangan, merasa semua menjadi ancaman. Padahal Allah ciptakan otak kita, Tuhan ciptakan otak kita, itu fungsinya untuk menentukan makna-makna terbaik di dalam kehidupan, ya nggak? Contoh misalkan, lagi-lagi ini saya contohkan Bu Egi, karena di depan laptop saya tuh yang paling cantik tuh Bu Egi kelihatan di mata saya kan gitu. Makanya saya bilang Bu Egi dulu gitu. Wah Bu Egi ya, ini hanya permainan saja. Iya nggak? Nah, misalkan Bu Egi ya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan di luar sana. Contoh misalkan, pengen berangkat naik pesawat ke luar negeri gitu ya, ternyata terlambat, ya tiket pesawatnya hangus. Boleh jadi Bu Egi itu marah-marah, ya nggak? Kesel gitu kan. Ternyata
beberapa menit kemudian mendapatkan informasi di televisi pesawat yang seharusnya ditumpangi oleh Bu Egi jatuh ke lautan dan semua awaknya meninggal. Bisa ngebayangin nggak ya apa rasanya ketika mengetahui pesawat itu jatuh sedangkan Bu Egi terlambat naik pesawat? Kita akan menyadari bahwasanya Allah itu baik, Tuhan itu maha baik. Seandainya tadi aku terlambat, mungkin aku jadi korban dari pesawat itu, betul nggak Bu Egi? Iya, Pak. Tapi datangnya terlambat gitu istilahnya. Seringkali penyesalan itu datangnya terlambat karena kalau penyesalan itu datangnya di awal namanya pendaftaran. Ya. Nah, Bapak Ibu dan pahami ya bahwasanya pusat kesadaran ketika kita mampu ya menerjemahkan dengan sadar dan penuh. Mengapa saya terlambat naik pesawat? Pasti ada maunya Tuhan Sang Pencipta kita. Nggak mungkin. Padahal tadi malam saya itu udah tidurnya lebih awal, ya nggak? Saya persiapkan sudah lebih awal. Kenapa terlambat bangun? Atau kenapa ternyata jalannya macet? Nah, pasti ada makna-makna. Ini disebut dengan pusat kesadaran adanya di otak kita. Jadi jangan pakai logika matematik Bapak Ibu. Seharusnya saya sudah datang tepat waktu. Seharusnya saya dilayani. Seharusnya saya begini, segala macam. Nah, kalau yang seperti itu sama saja dengan pusat kecerdasan atau kesadaran binatang. Sedangkan manusia itu punya otak cerebrum dan cerebellum, gitu ya, otak besar, otak kecil yang berfungsi untuk ya memberikan pemaknaan dengan sepenuh kesadaran setiap event atau kenyataan di luar sana. Termasuk keinginan-keinginan. Bapak Ibu kalau punya keinginan, Bapak Ibu punya kemauan-kemauan, ngotot dengan keinginan kemauannya, biasanya lebih cepat dapat atau malah nggak dapat? Harus sabar. Bu Egi kalau misalkan kemauan yang ngotot gitu, ngotot mau harus ini, harus itu, biasanya kemauannya itu didapat cepat atau malah tertunda? Lambat. Semakin ngotot semakin lambat gitu ya. Iya, makanya otak kita pun juga berfungsi untuk menganalisa. Kenapa kalau aku ngotot berpikir, malah yang terjadi susah, overthinking, banyak mikirnya, banyak kemauannya, pengen anak masuk ke dokteran tapi anaknya nggak mampu, terus berpikir akhirnya insomnia. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Pusing. Yang nggak perlu dipikir nggak usah dipikir ya. Masa rezeki hanya jadi dokter aja, kan rezeki Allah tuh banyak. Kalau mau kaya jadi pebisnis ya nggak? Kalau mau bantu orang nggak mesti jadi dokter juga. Seperti Bapak Ibu semuanya yang di sini ada herbalis, ada perawat, ada keahlian tutup punggung, totok punggung ya, atau pijat, atau herbalis, semua itu bisa menjadi asbab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu semua di mana yang dipikirkan adalah sesuatu yang dipikirkan oleh otak kita atau sistem saraf kita. Dan semakin kita selalu ya menghadapi situasi tertentu, kita menjadi ahlinya. Artinya sel-sel saraf itu akan sambung menyambung dan membentuk sinaps yang kenal dengan situasi apapun. Orang yang biasanya ketemu dengan mantan itu biasanya nggak nyaman, tapi kalau kita selalu mencoba untuk menghadapi dan bertemu dengan mantan, lama-lama biasa aja, betul nggak? Bukan berarti saya anjurkan kepada ibu ketemu lagi mantan. Betul sekali. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita marah terus sama mantan, apa yang terjadi? Dan mengabaikannya dan pura-pura nggak mau lihat gitu. Sampai kapan? Oleh mantan. Dendam. Tambah pengen ketemu. Pengalaman kayaknya. Karena merasa bersalah. Pengalaman semua ya. Punya pengalaman semua Bapak Ibu. Ya jujur aja. Oke lanjut Bapak Ibu. Ya, sistem saraf itu tersusun oleh komponen-komponen dari yang terkecil ya, yang disebut dengan sel-sel saraf ya. Bahasa kerennya disebut dengan neuron ya. Sel-sel saraf atau neuron. Ini adalah komponen terkecil dari saraf, dari saraf ya, dari sistem saraf, yaitu dari sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Neuron inilah yang perannya untuk mengantar atau yang kita sebut dengan istilah konduktor ya, sebagai penghantar impuls dari stimulus yang mengenai reseptor, baik itu di kulit, baik itu di mata atau di telinga atau di alat kecap atau di penghidupan kita. Itu saraf atau neuron itulah yang berperan menghantarkan rangsangan tadi. Sentuhan itu akan berubah menjadi listrik ya, dibawa oleh sel saraf kita. Jadi semua bentuk-bentuk stimulan atau bentuk-bentuk rangsangan
baik itu tusukan, sentuhan, rabaan, atau gambar yang kita lihat, suara yang kita dengar, aroma, itu akan diubah oleh sistem saraf menjadi listrik, gitu ya. Listrik itulah yang nanti akan dibawa oleh saraf menuju otak dan sumsum tulang kita, ya nggak? Di otak dicerna jadi sesuatu makna, sedangkan di sumsum tulang menjadi refleks, Bapak Ibu, ya nggak? Misalkan tusukan, ditusuk jarum, kita nggak tahu kalau yang nusuk itu jarum ya. Apa yang terjadi? Kita bisa menghindar dengan refleks, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kerja dari mana? Sumsum tulang belakang. Baru nanti masuk ke dalam saraf otak, dicerna apa tadi ya yang membuat aku kaget ya. Oh, ternyata ada benda tajam yang bernama jarum. Nah, itu dari mana? Otak kita yang bekerja. Jadi semua itu akan menjadi listrik dulu. Jadi setiap yang kita lihat, yang tertangkap oleh kamera mata, ya, itu cetret akan berubah menjadi listrik yang dibawa oleh saraf kita menuju otak, lalu kemudian jadi gambaran di dalam kepala kita. Keren nggak otak kita ini? Keren nggak saraf kita? Luar biasa. Ya. Sebuah sel saraf terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, lalu kemudian ada dendrit, dan ada neurit atau yang kita sebut dengan akson. Ingat Bapak Ibu, 3 bagian utama sel saraf, badannya, dendritnya, dan akson. Kita ulang Bapak Ibu, apa yang menjadi 3 bagian utama? Badannya, dendrit, dan akson. Ya, oke. Seperti apa gambarannya? Ya, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan badannya semua ini yang warnanya ungu. Bisa dilihat Bapak Ibu? Nih. Ungu. Ujung-ujung badan sel namanya dendrit. Ya. Ini ya. Nampak ya gerakan mouse saya? Oke. Nah, sedangkan ujungnya namanya akson. Oke. Jadi akson ini memanjang Bapak Ibu sampai kemari, ya. Nah, diselubungi oleh selaput mielin atau selubung mielin. Antara mielin satu dengan mielin lainnya ada nodus Reinfeldt, ya, lompatan listrik dari sini kemari. Setiap nodus-nodus ini akan melompat listrik tam sampai ke ujung-ujung saraf. Nah, setiap selubung mielin ini ada namanya sel Schwann, ya, bintik-bintik ini ya, yang berwarna orange. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Ini nanti akan ketemu sel yang sama di depan, di belakangnya. Bapak Ibu paham? Di sini nanti ada sel-sel berikutnya. Jadi ujung akson akan ketemu dengan saraf berikutnya. Ini satu bagian saraf besar, ya. Satu sel saraf, ada badannya, ada dendritnya. Di badannya ada inti saraf, ya, yang berwarna hijau. Lalu kemudian ada akson yang memanjang. Akson ini diberi dengan selaput mielin, ada titik Schwann atau sel Schwann, dan setiap selaput mielin itu ada nodus Reinfeldt, tempat lompat-lompatnya listrik di sini, ya. Nah, ujung dari akson ini akan ketemu dengan sel saraf berikutnya, ketemu lagi dengan badan sel dan dendritnya. Nah, antara sel saraf besar ini dengan sel saraf berikutnya itu ada sinapsis. Sinapsis itu adalah alur penghubung antara sel saraf yang satu dengan saraf berikutnya. Semakin kita mengalami peristiwa, semakin kita terbiasa melakukan sesuatu seperti misalkan latihan naik sepeda, berlatih bola, bermain basket, lama-lama akan membuat sinapsis ini terhubung antara sel satu dengan sel lainnya. Dan Bu Arsi, ada yang mau disampaikan? Tidak. Maaf. Ya, terpencet ya. Ya, jadi kalau misalkan kita berlatih bermain sepak bola, bermain basket, naik motor atau mobil dengan kejauhan dan kecepatan tertentu, maka antara sel saraf yang satu dengan sel saraf berikutnya akan mudah tersambung, ya. Oleh apa? Sinapsisnya akan tersambung, semakin cantik dia. Makanya manusia itu susunan sarafnya tidak seperti binatang.
Binatang itu ketika lahir udah bisa catok-catok makanan di tanah gitu kan. Sedangkan manusia itu butuh waktu yang panjang membuat sel sarafnya menjadi dewasa. Bisa bekerja, bisa makan, bahkan makan di luar ASI aja 6 bulan ke atas gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi perjalanannya sangat panjang karena Allah itu memuliakan manusia dengan sel saraf yang luar biasa. Ya, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Kita masuk kepada badan sel. Masih bisa terbayang Bapak Ibu? Apa itu badan sel? Di badan sel itu ada apa aja? Ada dendrit, ada inti sel atau nukleus, dan ada cabangnya menjadi akson. Gitu Bapak Ibu ya? Ya. Badan sel mengandung inti dan sitoplasma. Jadi dalamnya ada cairan gitu. Jadi memang sebenarnya tubuh kita itu isinya cairan semua Bapak Ibu. Organ-organ, sel-sel yang terisi oleh cairan. Maka jika kita kekurangan minum, kekurangan cairan, maka sel saraf bisa rusak. Jadi perbanyaklah minum supaya meremajakan sel-sel saraf. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria. Tahu Bapak Ibu apa fungsi mitokondria ketika kita bicara tentang sel, fisiologi sel? Mitokondria berfungsi untuk metabolisme. Ya, mitokondria juga berfungsi untuk bernafas, ya. Dan juga menjadi metabolit tubuh, yaitu penyedia energi, sehingga energi ini berfungsi untuk membawa rangsangan. Kita masuk kepada istilah dendrit, ya, ujung-ujung dari badan sel. Dia adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Umumnya, sebuah neuron mempunyai banyak dendrit dan ukuran dendrit pendek-pendek seperti jari-jari yang panjang ini ya, pendek-pendek jarinya. Apa fungsi dendrit? Fungsinya adalah membawa rangsangan ke badan sel. Jadi ketika di saraf, sel-sel saraf yang ada di kulit ini terkena sentuhan tangan yang lain atau tersentuhan ulat bulu atau tersentuh dengan benda yang panas atau yang terlalu dingin, maka sel saraf pertama yang ada di saraf-saraf tepi ini ya akan bersentuhan dengan dendritnya, ya. Dendrit inilah yang akan membawa rangsangan itu ke badan selnya yang akan diubah menjadi impuls listrik. Selanjutnya akson Bapak Ibu, atau yang kita sebut dengan neurit, ya, adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma yang panjang. Kalau dendrit itu sitoplasma yang luar, yang pendek-pendek, sedangkan akson adalah sitoplasma yang panjang yang diselubungi dengan selubung dendrit. Dan biasanya satu sel saraf atau satu neuron itu hanya satu akson, tidak lebih. Kalau dendrit bisa jumlahnya banyak, tapi kalau akson hanya satu. Apa fungsinya? Fungsi dari akson membawa rangsangan dari badan sel ke saraf yang lain. Kalau dendrit itu menerima rangsangan dan membawa rangsangan dari indera ke badan sel, maka neurit atau akson berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke saraf-saraf yang lain. Pembungkusnya adalah selubung lemak yang disebut dengan selubung myelin yang terdiri atas perluasan membran-membran sel sekwan. Apa fungsinya? Ya, fungsinya ini untuk isolator, ya, dan juga memberi makan sel-sel saraf. Nah, celah antara ujung akson, ya, yang satu dengan dendrit dengan saraf yang lain namanya sinapsis. Sinapsis itu adalah penghubung antara sel saraf yang satu atau rongga yang bersebelahan, penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang berikutnya. Antara akson dengan dendrit berikutnya ada namanya sinapsis. Sel saraf, ya, berdasarkan bentuk, ya, dan fungsinya itu terbagi dengan sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan konektor. Sel saraf sensorik adalah penerima rangsangan yang membawa rangsangan dari sumber rangsangan
ya, sampai ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada dua, otak dan sumsum tulang, ya, otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi neuron sensorik atau saraf sensorik itu adalah pembawa rangsangan dari luar lalu menuju otak, ya. Lalu kemudian neuron motorik dari otak dan sumsum tulang menuju sumber rangsangan. Neuron konektor adalah penghubung di antaranya. Neuron sensorik membawa impuls saraf dari reseptor, ya. Ingat ya, reseptor itu ada 5 indera, ya, ke pusat susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang. Sedangkan neuron motorik itu membawa impuls dari pusat dan saraf-saraf efektor dan dari pusat menuju susunan saraf efektor atau otot dan kelenjar. Sedangkan neuron konektor membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Waktu kita nggak panjang lagi, sekitar paling lambat 30 atau 40 menit lagi. Ada Bapak Ibu? Aman? Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan, ya. Jadi skema jalannya gini Bapak Ibu. Dari indera penglihatan, ya, kita menangkap gambar di luar dunia kita, yaitu ada gambar motor, ada gambar gunung, ada gambar pantai, atau gambar pasangan atau anak-anak kita. Itu ada semua rangsangan yang masuk ke mata kita, ditangkap oleh mata. Di mata ini ada sel saraf. Sel sarafnya di antara sel saraf sensorik yang nanti akan mengubah gambar itu menjadi impuls listrik, dibawa menuju otak. Di otak itu diterjemahin, gitu ya. Nah, kalau misalkan bapak-bapak di sini ngelihat ibu-ibu yang cantik, masih muda, baik itu yang perawan ataupun janda, ditangkap oleh, ya, saraf sensorik, itu akan dibawa ke otak. Otaknya langsung menerjemahkan sehingga membuat hati jatuh hati kepadanya. Apa yang terjadi? Bapak-bapak akan mencoba mendekatinya. Yang berubah menjadi gerak. Geraknya bisa berupa jalan ke rumah wanita tadi atau mencari nomor WA-nya atau nomor HP-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi rangsangan dibawa oleh saraf sensorik menuju otak atau sumsum tulang. Lalu dari sumsum tulang atau otak dibawa ke otot melalui saraf-saraf motorik. Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan saraf tepi. Nah, saraf pusat itu ada dua, otak dan sumsum tulang. Sedangkan susunan saraf tepi itu apa-apa yang berfungsi untuk menerima atau menjadi motorik kita, menerima rangsangan atau merefleksikannya. Susunan saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi atas serabut-serabut saraf yang menuju susunan saraf pusat, dan dari susunan saraf pusat ke seluruh tubuh. Kita bahas satu di antara sistem saraf pusat, namanya otak. Otak di sini bukan otak-otak Palembang ya, itu enak pakai cuka dimakan ya. Ada yang pernah makan nggak otak-otak Palembang? Nah, otak di sini, ya, otak di sini yang terbagi, ya, otak besarnya, ada otak kecilnya. Ada 3 otak, ada otak kecil yang disebut dengan reptilian brain, ada namanya otak tengah, ada namanya mammalian brain, dan ada otak besar yang disebut dengan cerebrum atau namanya yang berfungsi sebagai fungsi luhur ya. Otak terletak di rongga tengkorak. Jadi tengkorak kita itu berfungsi untuk apa? Melindungi. Otak itu organ lembut ya, sangat lembut sekali dan mudah rusak. Maka dia dilapisi dengan lapisan-lapisan otak, membran, dan juga
ada lapisan tengkorak ya, atau namanya batok kepala ya, bukan batok kelapa. Dibungkus oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut dengan menings, ya, selaput menings. Di selaput ini sebenarnya dia menjadi daya tahan tubuh kita di menings ini. Nah, biasanya virus-virus otak itu biasanya membuat menings ini meradang, yang kita sebut dengan istilah meningitis gitu ya. Kalau mau umroh, mau haji, mesti divaksin meningitis gitu ya, agar terhindar dari peradangan otak. Selaput paling luar disebut dura mater, ini namanya selaput yang ada di tengkorak, dan paling dalam disebut pia mater, dan yang tengah disebut arachnoid. Jadi yang paling luar namanya dura mater, yang paling dalam namanya pia mater, tengah-tengah namanya arachnoid. Katanya Bapak Ibu, selaput otak paling luar disebut Durameter. selaput paling tengah-tengah disebut Diameter. arachnoid. Diameter. Yang dalam Diameter. diameter, bukan diameter ya, Diameter. ya. Nah, otak itu terbagi 3, ada namanya otak besar, otak kecil, dan batang otak. Khusus kehidupan namanya batang otak Bapak Ibu. Kalau batang otak ini mati atau rusak, maka sudah disebut dengan kematian yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau jantung berhenti berdetak, itu masih bisa dibantu dengan mesin. Tapi kalau batang otak di sini ya, batang otak ini rusak, maka yang terjadi kematian yang sebenarnya. Jadi jangan pernah memukul di bagian belakang ini Bapak Ibu, bisa merusak batang otak. Ya, bisa menyebabkan kematian. Hati-hati Bapak Ibu, main-main dengan otak manusia. Otak besar yang kita sebut dengan cerebrum memiliki permukaan yang berlipat-lipat, yang terbagi atas hemisfer kanan dan hemisfer kiri, ya. Di mana sebelah kiri melayani tubuh sebelah kanan, belahan otak kanan melayani tubuh sebelah kiri. Jadi otak ini begitu, yang kanan itu melayani gerak-gerak sebelah kiri, otak kiri itu melayani gerak-gerak sebelah. Jadi kalau ada stroke di otak kiri, maka biasanya yang lumpuh adalah alat gerak kanan. Kalau misalnya ada perdarahan atau penyumbatan di otak sebelah kanan, maka biasanya yang lumpuh adalah alat gerak sebelah kiri. Itu ya Bapak Ibu ya, pahami ya. Kalau sudah mulai kebas-kebas nih bagian tangan yang kiri, jangan-jangan ada perdarahan yang sedikit-sedikit, ya, ada bocor halus di otaknya oleh darah-darahnya, ya, dan itu cepat-cepat mesti diperiksa ke rumah sakit, ya. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, lapisan luar berwarna kelabu yang disebut dengan korteks, isinya badan saraf, dan kemudian bagian dalam berwarna putih yang disebut dengan serabut-serabut saraf. Oke, apa fungsi otak besar? Sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari. Misalkan lagi mikir hutang, nah itu fungsi otak besar. Lagi mikir anak di pesantren, itu fungsi otak besar. Sedang menghafal ayat-ayat Quran, ya, itu fungsi otak besar. Mengingat, gitu ya. Berbicara, itu fungsi otak besar. Melihat, mendengar, dan bergerak, itu fungsi otak besar. Sedangkan otak kecil yang disebut dengan cerebellum terdiri atas belahan kanan kiri juga. Ada 2 lapis juga, yang kelabu dan juga berwarna putih. Belahan kanan dan kiri otak terhubung dengan jembatan farol. Apa fungsi otak kecil? Otak kecil mengatur keseimbangan tubuh, ya, mengkoordinasi kerja otot-otot ketika kita bergerak. Jadi otak kecil itu fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan. Kalau ada masalah di otak kecilnya, maka biasanya kita gampang keliengan, ya, pusing ya.
Ada otak besar, ada otak kecil, ada sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan yang disebut dengan salah satu dari sistem saraf pusat, ya, membentuk bagian bawah batang otak. Di sini ya, belakang ya. Fungsinya adalah sebagai pengendali pernafasan, menyempitkan pembuluh darah, mengatur denyut jantung, dan mengatur suhu tubuh. Maka bagian dari sumsum lanjutan ini itu baik sekali bagi para pemijat, ya, memijat otot-otot di daerah sini, gitu ya. Itu akan memberikan rangsangan cepat ke dalam sumsum lanjutan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Di sebelah mana Pak? Maaf Pak, ulang Pak. Ya, jadi kalau kalau Ibu meraba bagian tonjolan di bagian occipital di belakang ini, kita akan ketemu dengan otot-otot leher gitu ya. Di dalam otot leher itu ada tulang-tulang. Nah, kita tidak menyentuh tulangnya, tapi kita bisa memijat di bagian otot-otot di sini. Itu akan memberikan stimulus atau rangsangan sampai ke sumsum lanjutan di dalam ini dengan cepat, yang bisa mengatur pengendalian pernafasan. Jadi kalau misalkan ada orang yang bernafasnya tersendat-sendat, itu akan dikhawatirkan membuat oksigenasi otak terganggu. Maka urut di bagian di sini. Orang yang sering nyeri kepala itu kan sebenarnya kurang oksigen Bapak Ibu. Orang ngantuk itu kurang oksigen, maka diurut aja di bagian leher ini ya. Gitu. Dan juga menyempitkan pembuluh darah gitu ya. Juga mengatur denyut jantung dan juga mengatur suhu tubuh. Jadi kita bisa membuat ya orang yang ngantuk itu ketika dipijit dengan tepat itu membuat aliran darahnya menjadi karena menyempitkan pembuluh darah. Denyut jantung akhirnya menjadi lebih cepat. Sehingga suhu tubuh pun juga ya menjadi berkurang. Sedangkan sumsum tulang belakang atau medula spinalis, bagian luar tampak berwarna putih, disebut dengan substansia alba. Bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu. Jadi kalau misalkan tulang belakang itu dibuka tulang-tulangnya, itu ada sumsum di dalamnya. Bila dipotong-potong, kita akan melihat substansinya. Ada substansi alba yang terluar, dan kemudian dalamnya ada namanya substansi grisea yang berbentuk kupu-kupu. Bagian yang berwarna putih banyak mengandung akson, disebut dengan mielin, berfungsi untuk mengantarkan impuls menuju otak dan dari otak menuju efek. Apa fungsi sumsum tulang belakang? Mengantarkan impuls dari dan ke otak. Jadi ketika ya indera kita menangkap pesan, maka dia akan menerima, sumsum tulang itu akan menerima impuls listrik dari reseptor di luar tadi ke dalamnya. Dari sumsum tulang, dia akan menyalurkan informasinya ke efektor atau juga sekaligus ke otak. Contoh misalkan tadi ya ada jarum yang mengenai apa namanya kulit kita. Maka secepat otomatis juga sumsum tulang itu langsung menerjemahkan hal itu berbahaya sehingga menarik dirinya. Sambil dia akan meneruskan dari sumsum tulang ya ke otak juga untuk diterjemahkan hal apa, benda apa, kejadian apa yang membuat ya sesuatu itu menjadi ancaman atau berbahaya. Jadi mengantarkan impuls dari dan ke otak, dari otak ke otak juga. B. Memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Nah, tadi yang menarik itu adalah gerak refleks. Tentunya ada saraf tepi berupa 12 pasang serabut saraf dari otak dan 31 pasang serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Jadi dari otak itu ada saraf-saraf tepi yang jumlahnya 12 pasang, sedangkan di sumsum tulang ya setiap sumsum tulang itu ada saraf-saraf tepi juga yang dari medula spinalis atau sumsum tulang yang berjumlah 31 pasang. Dari cervical, torokal sampai ke sigmoid.
Saraf otak atau disebut dengan saraf kranial. Berarti saraf itu adanya di otak. Otak kita itu isi saraf-saraf semua. Ya. Jumlahnya ratusan juta, ribuan juta, ya. Saraf otak atau saraf kranial terdapat pada bagian kepala yang keluar dari otak dan melewati lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Urat saraf ini berjumlah 12 pasang, berhubungan erat dengan otot mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ya, jadi nanti di sini di otak ini ada saraf-saraf, di antara saraf facialis, trigeminus, ya, trigeminal, dan sebagainya. 15 saraf ya di tubuh kita. Saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal jumlahnya 31 pasang. Yaitu 8 pasang di saraf leher, 12 pasang di tulang punggung, ya. Kemudian pinggang ada 5 pasang, tulang kelangka ada 5 pasang, dan ruas-ruas tulang ekor 1 pasang. Itu ya tentang saraf spinal. Selanjutnya Bapak Ibu, sistem saraf tak sadar atau kita sebut dengan autonom, ya. Contoh misalkan saraf otonom ini di mana aja, misalnya di jantung, ya, kemudian di usus, ya. Kerjanya tidak dapat disadari. Kita nggak pernah bisa menghentikan jantung, berhentilah berdetak, itu nggak mungkin. Atau usus berhentilah meremas makanan di dalam usus, nggak bisa, terus akan otomatis bekerja. Fungsinya adalah mengendalikan kegiatan organ-organ dalam seperti otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat-alat reproduksi. Fungsinya, ya, untuk fungsinya saraf otonom terdiri atas saraf simpatik dan saraf-saraf parasimpatik. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses stres yang mendadak tiba-tiba membuat jantung itu berdebar lebih cepat. Ya. Stres itu jantung berdebar lebih cepat karena menyempitkan pembuluh darah. Tapi anehnya, ya, malah membuat saluran pencernaan menjadi lambat. Gitu ya. Itu terhubung dari saraf-saraf simpatik dan saraf-saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik bekerja antagonis, berlawanan. Kalau yang satu membuat penyempitan, yang satu melebarkan. Yang satu mempercepat, yang satu memperlambat. Jadi kerjanya selalu berlawanan. Apabila suatu organ menjadi aktif karena rangsangan simpatik, maka di lain pihak akan dilambatkan atau dihentikan oleh saraf parasimpatik. Itu Bapak Ibu. Bagaimana cara kerjanya parasimpatik? Bukan, ya. Seperti ini misalnya, kerja saraf parasimpatik. Pupil mata dibuat sempit oleh saraf-saraf parasimpatik. Membuat kelenjar ludah aktif, memperlambat denyut jantung. Berarti saraf parasimpatik itu misalkan menyempitkan pupil mata, maka saraf simpatik melebarkan pupil mata. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Kerja saraf parasimpatik merangsang atau membuat kelenjar ludah itu aktif, maka simpatik membuat stopnya aktivasi dari kelenjar ludah. Simpatik itu memperlambat denyut jantung, sedangkan simpatik itu mempercepat denyut jantung. Parasimpatik itu menyempitkan bronki paru-paru, ya, bisa membuat sesak. Simpatik malah melebarkannya. Gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini contohnya. Melebarkan pupil mata, menghambat sekresi air ludah, merelaksasikan bronkus di paru-paru, mempercepat jantung, dan lain sebagainya. Jadi lawannya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita masuk kepada sumber reseptor, ya, alat penerima rangsangan. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata fungsi penglihatan, telinga fungsi pendengaran, hidung fungsi menghidu, lidah fungsi pengecapan, dan kulit fungsi perasa atau sentuhan. Untuk mata,
Sebagai reseptor, dia disebut dengan fotoreseptor. Dia bisa menangkap semua pesan gambar karena ada cahaya, maka disebut dengan fotoreseptor. Sedangkan telinga menerima rangsangan dari getaran bunyi, ya, disebut dengan fotoreseptor, dan tempat beradanya indera keseimbangan disebut dengan statoreseptor. Hidung, dia menerima rangsangan dari bau-bauan berupa gas, maka disebut dengan kemoreseptor. Sedangkan lidah, ya, menerima rangsangan dari zat yang terlarut, maka juga disebut dengan kemoreseptor karena sifatnya kimiawi. Sedangkan kulit menerima rangsangan sentuh, ya, yang disebut dengan tengoreseptor, dan juga menerima rangsangan suhu tubuh atau temperatur. Oke Bapak Ibu, sampai di sini bisa paham Bapak Ibu ya? Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada? Belum ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada? Lanjut sampai habis. Ya. Mata. Fungsinya apa? Menerima rangsang berupa cahaya. Jadi cahaya itu akan diatur oleh pupil mata, melebar, mengecil, melebar, mengecil, ya. Ketika cahaya terlalu berlebihan, dia akan mengecilkan, membuat mata pun juga menyipit, gitu ya. Kalau misalkan cahayanya redup, maka dia membuka mata lebar-lebar, pupil akan melebar. Kalau kondisinya orang itu sudah tidak hidup lagi, alias meninggal, maka pupilnya melebar dan tidak bisa kembali lagi menyipit. Walaupun di senter dengan cahaya tinggi, tetap akan melebar. Jadi salah satu cara untuk mengetahui seseorang itu sudah tidak lagi memiliki kemampuan reseptor, alias dia meninggal dunia atau dalam kondisi matanya rusak, maka lihat senter dengan cahaya, maka itu ciri orang itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Kalau pupil sudah melebar, ya, berarti cahaya tidak bisa lagi di stop, maka dia sudah dikatakan kematian batang otak atau kematian sebenarnya. Mata terletak di dalam rongga mata. Di sini ada rongga, ya. Dilindungi oleh tulang tengkorak. Selain itu, mata juga dilindungi oleh kelopak mata. Jadi mata itu dilindungi oleh kelopak mata, dilindungi oleh bulu mata, dilindungi oleh alis mata, dilindungi air mata, dilindungi lagi dengan air mata. Begitu sempurnanya Allah menciptakan kita. Mata aja dilindungi, ya. Mata aja dilindungi, apalagi wanita. Gitu Bapak-bapak ya. Mata aja dilindungi, atau apalagi wanita. Maka lindungilah para wanita. Jangan memaksakan mata memandang mereka berlama-lama, kecuali istri tercinta saya. Oke Bapak Ibu, capek juga ngajar nih Bapak Ibu. Hah? Ngajar nanti apalagi saya makan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Kalau nggak ada, kita cukupkan materi malam hari ini. Loh. Cukup. Ya, silakan Bapak. Kalau ada silakan. Di layar chat ada pertanyaan Bapak Ibu? Muridnya terpesona Pak Dokter. Gimana? Iya, jadi nggak ada pertanyaan tuh. Semuanya terpesona atau terpesona? Ayo silakan. Yang hubungannya dengan setiap syarat. Yuk, silakan. Ayo silakan. Silakan bertanya Bapak Ibu. Materinya, Pak Dokter. Hah? Siapa? Berat materinya. Materinya berat? Enggak, ringan kok. Yang berat itu untukku aja. Untuk Bapak Ibu. Yang berat pikul utang. Lebih berat kalau tidak ada Pak Asep buka utang di sini sih.
Biasanya yang merasa berat yang masih jomblo Pak Ramadan ya. Apa-apa nih kerjaan sendiri ya. Kalau sudah berpasangan biasanya semua jadi lebih mudah. Ya nggak? Siap, Pak Dokter. Oke. Ini ada sedikit Pak Dokter. Tidak ada teman-teman yang nanya ini biar saya mulai, mudah-mudahan setelah itu ada. Bagaimana Pak Ramadan? Mau bertanya? Iya, siap. Silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Ramadan? Ini tentang kondisi mood ini Pak Dokter. Ini kan besar kaitannya dengan kondisi otak. Beberapa juga teori tentang otak yang pernah kami baca-baca di buku. Ini berkaitan berbagai hal. Tadi dijelaskan Pak Dokter ya, termasuk gerak tubuh dan seterusnya. Ini fungsi otak kecil kalau saya tidak salah tadi di beberapa penjelasan. Ya. Ini tentang mood tubuh ini, karena kan kadang kita ini ya termotivasi pada satu keadaan yang lain ya kadang drop lagi. Nah, ini yang kerja otak ya, bagaimana ini Dok supaya terjaga ini ritme semangat. Nah kadang kita ya pada satu kondisi kita sangat bersemangat, tapi itu durasinya kadang tidak lama. Kondisi yang lain ya tiba-tiba kita drop ya, kurang sama. Dok butuh penjelasan ini bagaimana menstimulus otak ini supaya kondisinya tetap seperti itu. Demikian Dok. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya. Berhubungan dengan mood. Mood itu perlu booster ya, perlu dorongan yang kuat ya. Itu fungsinya di otak ya. Jadi ketika otak itu memiliki makna ambak ya, apa manfaatnya bagiku, itu biasanya mood kita naik. Misalkan ya, manfaat ilmu anatomi fisiologi apa untuk teman-teman akupunkturis, ya kan? Maka dia akan semangat ya untuk mempelajarinya. Misalkan untuk para herbalis, ya nggak? Untuk para tukang pijat ini ya, atau mereka yang ya pokoknya kita semua jika tahu manfaatnya belajar anatomi fisiologi, maka otak itu akan membuat mood booster. Mood kita akan meningkat ketika kita tahu apa manfaatnya. Yang kedua, ketika kita tahu pentingnya ya mengenal tentang anatomi dan fisiologi, maka itu juga akan meningkatkan mood boosternya. Yang ketiga, ketika pengajarnya ganteng dan baik ya, itu juga akan meningkatkan mood booster. Gitu ya. Cara yang menyampaikannya juga akan meningkatkan mood booster. Jadi misalkan yang nyampaikan suaranya kecil, terus nyampaikan juga suaranya atau caranya juga nggak nyaman, teman-teman bakal akan banyak menguap-nguap gitu ya. Dan juga boosternya juga akan berkurang dan semangat belajarnya juga akan berkurang. Moodnya akan jadi rendah. Ya, juga makanan juga bisa meningkatkan booster mood ya, atau mood booster. Bernafas juga bisa meningkatkan mood booster ya. Mood itu bisa meningkat dengan kita mengunyah sambil makan, sambil belajar. Bernafas dengan baik ya. Itu juga akan meningkatkan, karena itu sumber-sumber nutrisi bagi otak kita. Jadi otak juga butuh makanan, juga butuh udara, juga butuh nutrisi. Gitu Pak Ramadan ya. Jadi banyak faktor yang membuat mood itu berpengaruh. Atau kita kurang fokus, itu juga menurunkan mood kita. Misalnya Pak Ramadan ya sedang belajar, istrinya teriak-teriak di sana. Wah, itu Masya Allah ya, Subhanallah, mood belajarnya jadi berkurang gitu ya. Jadi itu juga menjadi faktor berkurangnya mood ya. Dan semua itu ditangkap oleh panca indera dan nanti diterjemahkan di otak. Ya enggak? Misalkan Dokter Rama, seorang dokter tampilannya acak-acakan rambutnya, langsung kurang tuh mood untuk belajarnya. Ini siapa nih, preman apa dokter gitu kan? Kepercayaan kita pun jadi akan berkurang. Jadi banyak hal Pak Ramadan ya. Terjawab semua Bapak Ibu? Terjawab ya? Terjawab Pak Ramadan? Masya Allah. Sukses. Ada lagi yang lain mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Pak Asep Aminuddin. Siapa Pak? Pak Asep Aminuddin. Sebelum nanti Pak Suwarsa. Pak Asep dulu. Oke. Pak Aminuddin ya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak dosen.
Ya. Terima kasih Pak Asep. Ya. Tadi salah satu fungsi saraf itu kan Pak dosen. Jadi kata Pak dosen ketika ada orang dari faktor eksternal ini ya, ada orang yang mengatakan hal yang negatif untuk kita akan diterima oleh saraf kita itu di dalam itu terulang-ulang. Yes. Nah, ya, itu saya mau bertanya, bagaimana cara mengembalikan supaya hilang gitu kata-kata itu dari internal kita gitu. Jadi yang kedua, apakah itu juga bisa dapat merusak sel saraf kita? Itu Pak. Yang ketiga, tadi kan saraf itu ada yang ada penerima, kan ada penerima rangsangan, kemudian ada konduktor, kemudian ada yang menanggapi rangsangan. Nah, yang saya mau tanyakan, yang paling vital itu mana, Pak dosen? Yang paling apa? Apakah yang paling vital? Maksudnya begini, ketika misalkan penerima atau sel saraf penerima rangsangan itu rusak, apakah sangat berpengaruh pada yang pembawa atau penanggap atau gimana? Itu mungkin saya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Asep ya. Dari Jawa Barat, Kang Asep ya. Ya, Kang Asep Ame. Ya, Garut saya. Hah? Dari mana? Dari Garut, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Kalau saya pernah Garut. Mudah-mudahan bisa jumpa di Garut ya, Kang Asep ya. Kemarin dari Bandung ya. Kemarin saya dari Bandung pulang nerapi pasien self harm yang ingin membunuh dirinya karena dibully ya. Jadi orang tuanya itu masukkan dia di pesantren dibully orang, lalu dia merasa nggak berguna dan menyakiti hati almarhum ayahnya, padahal sudah meninggal. Jadi dia drop ya, tidak mau sekolah lagi. Dari 0% semangat untuk sekolah, ketika Allah izinkan saya ke Bandung kemarin, qadarullahnya Allah sembuhkan dia dan 90% sudah siap untuk masuk ke sekolah lagi. Dan kata umminya tadi pagi ketika saya tanya evaluasi sedang treadmill. Yang awalnya dia bungkuk aja lemek gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai ceria, udah mulai ngomong segala macam. Alhamdulillah. Nah, berhubung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Kang Asep. Tadi pertanyaan pertama itu tentang repetisi dari hal yang didapat ya. Jadi reseptor kita menerima sumber rangsangan dari luar. Satu contoh misalkan gambar itu, misalkan kita melihat gambar kotoran, itu terulang-ulang dalam pikiran kita, gitu ya. Atau mendengarkan kata-kata seseorang, itu terulang-ulang terdengar di telinga kita. Benar nggak? Jadi gambaran itu terulang-ulang. Jadi over, diulang-ulang. Itu gimana caranya? Gitu ya pertanyaannya. Supaya tidak terulang lagi. Ikuti kelas ikuti kelas saya yang berbayar di luar sana. Namanya psikoterapi dan juga kelas EFT ya. Intinya adalah bagaimana sebenarnya kita mampu mengendalikan itu semua. Cirinya adalah kalau misalkan Kang Asep sedang berjalan di tempat yang sepi, ya nggak? Menduga ada sosok-sosok yang nggak kelihatan, tapi ada di tempat-tempat tertentu. Misalkan kita menduga ada wanita berambut panjang, gitu, berpakaian serba putih, tanpa terlihat kakinya bergelantungan di atas pohon, ya kan? Kalau Kang Asep ngebayangin itu lalu pulang dan terus akan terbayang di rumah. Nah, sebaiknya apa yang Kang Asep lakukan? Pandangi tempat itu, bener nggak terlihat? Ya. Gitu ya. Dipastikan. Nah, kita menerima rasa takutnya. Kan saat itu kan ketakutan muncul. Rasa takut itu adalah perasaan yang muncul dari kerja otak. Sesuatu yang kita tolak. Makanya kita takut. Tapi kalau misalkan kita melotot melihat sumber gambaran tadi, benar apa tidak? Ya. Biasanya tidak terlihat, itu hanya halusinasi kita. Kalaupun nanti Kang Asep melihat sosoknya, pandangi. Bener nggak rambutnya panjang? Warnanya hitam atau putih? Wajahnya cantik atau jelek kan gitu. Kalau perlu ngajak kenal Kang Asep.
Kalau udah berani, insya Allah nggak terbawa di dalam mimpi, gitu ya. Artinya kita, begitu juga dengan sumber suara yang kita tangkap, suara-suara itu menyakitin hati. Terima dia, lalu kemudian putar ulang balik-balik, tentukan maknanya, yang mana ya sebenarnya yang membuat saya sakit hati. Ya nggak? Kenapa Kang Asep gampang sakit hati ketika dibully orang? Mainkan tuh otak besarnya. Kenapa aku harus sakit hati dengan kata-kata jelek seperti ini? Toh bukan aku banget kok yang diucapinnya, kan gitu. Kenapa aku sakit hati? Oh, ternyata aku terlalu merasa mulia dari ejekannya. Makanya aku nggak bisa nerima ejekan itu. Ya nggak, Kang Asep? Ya. Karena kita terlalu merasa mulia. Jadi kita nggak siap untuk dijelek-jelek atau dihina. Ya nggak? Ya. Ya. Kita terlalu mulia, Bapak Ibu, dari sebuah ejekan. Oleh karena itu jangan merasa mulia, tapi merasa apa? Oh, mungkin ya. Dia hanya tahu sedikit tentang aku. Oh, dia terlalu perhatian tentang aku. Ya nggak? Jadi kita itu bisa memaknai atau memberikan framing terhadap apa? Informasi rangsangan tertentu. Itulah fungsi otak kita. Jangan terbajak. Jangan dibajak kebahagiaan kita lantaran karena kata-kata, gambar segala macam. Misalkan nih bapak-bapak, ibu-ibu ya lagi makan, ngomongin kotoran. Masih senang nggak makannya? Kalau Bu Egi kayaknya langsung mual dia diajak ngomong tentang. Tahu, Kak. Terkun, dokter dukun. Ngelihat wajahnya langsung bisa mengetahui ya isi dalaman orang. Isi dalaman pula ya. Isi dalamnya seseorang. Ya. Jadi banyak orang seperti itu ketika lagi makan ngebahas kotoran langsung nggak nafsu lagi makannya. Betul nggak? Dulu Bapak Ibu ketika saya masuk dunia kedokteran, itu kan ada namanya apa? Ospek ya. Jadi senior-senior saya tuh bahaya banget tuh ospeknya. Kami disuruh bermain kereta api, nggak pakai pakaian atas, ya kan? Terus telapak tangan kami itu harus di dalam ketiak kawannya. Sambil nyanyi, naik kereta api, tus tus tus. Dalam kondisi tangan bersentuhan dengan ketiak yang ada cairan keringat, ya kan? Ada dakinya. Kalau dicium itu bisa mual muntah. Di saat itu makanan dibagi, nggak boleh cuci tangan, kami makan. Bisa nggak bayangin, Bang? Nah, hebatnya otak itu bisa mengantisipasi bau-bauan gitu. Contoh Bu Egi di situ ada air minum nggak Bu Egi? Ada. Coba ambil air minumnya. Ambil. Nah, ya. Ini air mineral ya. Bu Egi. Manis. Air mineral itu kan rasanya kan tawar ya Bu Egi ya? Agak manis, Dok. Nah, itu air mineralnya le mineral ya? Iya. Nah, Bu Egi itu lebih senang minum jus apa Bu Egi? Jus apel. Jus apel. Coba bayangin di dalam tempat air mineral itu bukan air mineral tetapi jus apel. Oke? Sekarang minum, itu air putih itu berubah rasanya seperti jus apel yang manis, yang enak. Betul nggak Bu Egi? Coba bayangin sekarang berada di tempat sedang megang botol itu isinya adalah apel yang enak, yang nikmat. Sekarang coba bismillah, minum. Dan izinkan rasanya berubah menjadi rasa apel yang manis. Bener kan? Iya nggak? Ya, kok bisa ya? Kok bisa? Memang bisa. Nah, sekarang coba bayangin. Air mineral itu berubah menjadi bensin. Coba diminum. Coba. Bisa lagi. Ya Allah. Pelan-pelan aja. Bisa jadi bensin. Baunya aja udah nggak enak tuh. Kok tahu sih, Pak?
Baunya aja udah berubah. Apalagi rasanya? Coba rasanya. Dikit aja. Bensin loh, Bu. Kok tahu sih Pak, jadi rasanya bener ya? Ya, bensin. Memori otak gitu kali ya Pak, pengaruhnya. Jadi ke otak gitu ya? Berubah lagi rasanya menjadi susu coklat. Nah, coba. Coba diminum. Oh, bener ya? Kok bisa ya Pak kayak gitu ya? Jangan dulu Bapak Ibu. Itu semuanya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Jadi kita suka-suka mengubah rasa itu. Jadi kitalah pengendali rasa. Kitalah pengendali otak kita. Jangan sampai otak kita mengendalikan kita. Kitalah pengendali otak itu. Oh berarti ini Dok mau tanya, kalau kita misalnya kecewa dengan seseorang, terus kita belajar ya jangan kecewa gitu. Iya, kita belajar apa sih yang membuat kita kecewa, perilaku yang mana, atau kata-kata yang mana, wajah yang mana, fisik yang mana, ya kan? Coba aja dunia internal kita. Keren nggak? Ya. Oke. Waktu 31 menit lagi Bapak Ibu. Jadi, gimana Pak Asep? Cukup Pak Asep? Kita tinggalkan materi ini untuk bulan depan ya. Ya, makin asik ya Pak. Makasih Bu Egi udah nemenin kita ngasih simulasinya. Kita nggak ada sama-sama Pak Dokter. Jadi Bu Egi udah bisa ngubah rasa minuman jadi rasa kesukaannya atau jadi rasa yang mana yang dia mau gitu ya. Terima kasih banyak ya semuanya malam hari ini sudah belajar. Terima kasih ya. Pak. Mohon izin Pak. Pak Suarsa itu Suarsa mau sepertinya mau bertanya Pak. Oh Pak Suarsa masuk nanya ya? Iya, silakan. Gimana Pak Asep? Ada kolom chat Dokter. Satu lagi deh. Sisakan bulan depan. Kita masih bicara tentang saraf bulan depan. Silakan Pak Suarsa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru mengikuti Meetum ini jam 9 malam. Jadi barangkali satu pertanyaan aja. Ya. Gini Dok. Jadi selama manusia tidak mengalami yang namanya mutasi, sepertinya dipastikan kita memiliki anatomi, fisiologi, dan sistem yang ada di dalam tubuh kita itu sama. Nah, pertanyaannya itu apa yang membedakan katakanlah orang yang dalam tanda kutip gila dengan orang yang waras? Itu saja. Terima kasih Dokter. Yang gila sama yang waras ya Pak ya? Ya, artinya kalau kita melihat secara anatomi fisiologi, mereka juga kan punya apa yang tadi dibicarakan oleh dokter, ya mata, telinga, hidung, kemudian sistem saraf yang ada. Tapi kan nyatanya dalam realitanya kok ada yang gila dan ada yang waras. Nah ini kira-kira yang membedakan itu dari segi mananya? Karena ya sama-sama kita katakanlah manusia itu belum mengalami mutasi. Ya, artinya mutasi Bapak Ibu ngerti ya, adanya kerusakan di otak, ya kan? Adanya trauma di otak. Jadi secara fungsional semestinya sama antara orang yang waras dengan orang yang sakit. Yang bedakan di mana antara yang sakit mentalnya dengan yang waras, di mana letaknya? Ya, letaknya adalah kemampuan fungsi dari atau disebut dengan fungsi luhur dari otak manusia. Fungsi luhur ya, fungsi luhur itu adalah fungsi analisa. Kalau seorang itu isi memori otaknya itu adalah nilai itu bisa bermakna misalkan nilai kehidupan, dia tahu betul apa yang dijadikan tujuan hidup di dunia, gitu ya. Dunia itu isinya adalah ujian-ujian, maka dia akan belajar mencintai setiap ujian. Benar nggak Pak Suarsa? Setuju. Iya kan? Jadi setiap ujian itu bukti Allah itu sayang, Tuhan itu sayang sama dia. Naik level dengan ujian itu, ya nggak? Membuat dia bertumbuh dan berkembang. Tanpa ujian dia nggak jadi orang. Dia akan manja, nggak mampu melakukan sesuatu. Makanya ketika dia mampu menganalisa itu, memori itu, dianalisa dengannya,
ketika ketemu dengan masalah, ketemu dengan sesuatu, dia nggak baling, nggak bengkok, nggak kacau, karena dia punya ilmunya. Ilmunya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian. Kemudian dia tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan nguji seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dia tahu dan dia paham ujian itu pasti bisa dihadapin, ya nggak? Fungsi luhurnya, otaknya bekerja ketika merespon segala peristiwanya. Oh, ini ujian dari Allah, pasti bisa kuhadapin. Takdirnya terserah Allah. Yang penting hatiku, mentalku baja, kan gitu. Nah, ada orang yang nggak punya ilmu ini, ketika dia dirinya mendapatkan ujian, dia malah mengatakan, kok tega banget Tuhanku, aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, kenapa aku masih dikasih ujian seperti ini, kan gitu. Berarti dia fungsi luhurnya tidak bekerja. Bisa paham nggak Pak Suarsa? Akhirnya serangan bertubi-tubi dari ujian ditolak dengan prasangka negatifnya, sakit jiwa, ya nggak, trauma, tekanan mental, depresi. Nah, sedangkan sesungguhnya, ya, bagi para the winner, pemenang itu, dia akan diuji bertubi-tubi, dia akan menjadi pemenang karena diuji terus. Jadi kalau kita punya produk itu ketika diuji, dia itu keras dan tahan lama, maka dia pasti nilainya mahal, kan gitu. Sedangkan produk kita yang diuji langsung rusak, biasanya murah harganya, gitu ya Pak Suarsa ya. Jadi yang membedakan antara orang waras dengan nggak waras jadi fungsi luhurnya. Yang mampu memframing, menganalisa, membuat gambaran, ya, tentang kehidupan ini, dan akhirnya dia bisa menerjemahkannya. Makanya di dalam Al-Quran itu katakan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku letakkan di dalam neraka jahanam dari dua golongan ini, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Kenapa? Karena nggak berfungsi. Apa yang nggak berfungsi? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ku kasih hati nggak dipakai, gitu kan? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ku kasih mata nggak dipakai untuk melihat yang benar, gitu. Walahum adhanu la yasma'una biha. Ku kasih telinga tapi nggak terpakai dengan baik untuk mendengar yang baik-baik. Yang dipakai malah dengar yang buruk-buruk. Masa sukanya lagu gelas-gelas kaca, gitu ya? Apa terjadi hidupnya seperti gelas yang gampang pecah, ya nggak? Makanya kalau mau dengar lagu-lagu yang membawa semangat, jangan lagu-lagu yang mental, gitu kan? Lagu-lagu kesedihan itu akan membentuk nasib kehidupannya, karena itu jadi memori di kepalanya. Bener nggak, Mas Amin? Ya kan? Ya, benar. Benar. Jangan menyerap informasi yang buruk, tapi nyeraplah informasi yang baik-baik, yang lebih banyak daripada yang baik, yang buruk-buruk, gitu. Supaya apa? Menjadi mental. Jadi isilah memori otak kita dengan sesuatu yang positif. Makanya banyak sekali orang-orang yang gagal mental atau yang rusak otaknya, yang kita sebut dengan penyakit jiwa, itu karena terlalu banyak serangan-serangan informasi-informasi yang dilihat buruk, yang didengar buruk, yang dirasa buruk, ya kan? Jadi mentalnya juga terganggu. Sedangkan mereka yang wisdom, yang dia itu bijaksana, semuanya punya makna. Ngelihat yang buruk, dia katakan pasti ada kebaikan di sana, ya nggak? Ketika diuji dengan yang beban yang berat, dikatakan hadza min fadli rabbi. Semua itu adalah keutamaan dari Tuhanku, kan gitu. Semua utama. Kalau bahasa hadisnya itu, betapa menakjubkannya orang-orang yang yakin atau yang beriman. Kenapa? Dikasih yang menyenangkan dia bersyukur, dikasih yang tidak menyenangkan dia bersabar, dikasih takdir yang baik-baik dia bersyukur, dikasih takdir yang tidak baik dia bersabar. Itu kuat mental, gitu Pak Suarsa. Jadi pertanyaannya cuma satu, jawaban untuk mana-mana gitu ya. Makasih banyak Pak Suarsa ya. Satu pertanyaan dengan jawaban yang panjang. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Cukuplah ya belajar hari ini ya. Itu Wita nanya. Bu Siti mau nanya juga, Bu Egi juga pasti mau nanya.
Saya juga Pak Dokter mau tanya. Nah, Bu Ita juga mau tanya, semua bakal nanya. Ini jadwalnya jam 21.38, saya belum makan, Bapak Ibu. Mau dimaafkan. Dicatat aja. Gimana Pak? Dicatat aja, boleh ditanyakan di Telegram ya. Oh gitu Pak. Kalau misalkan saya bisa lihat di Telegram, nanti saya coba jawab ya, gitu ya, Bu Ita, Bu Siti, dan juga Bu Egi, serta Bapak Ibu yang lain mau nanya, boleh ditanyakan dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon diperbanyak maaf dari cara saya menyampaikan materi ya. Jika ada yang Terima kasih Pak dosen. sampai jumpa di bulan berikutnya. Saya serahkan kepada Pak Asep kembali. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dosen materinya. Terima kasih Pak dosen. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Rama, yang sangat super sekali pada malam hari ini pembahasannya. Dan mohon maaf kepada para peserta yang hadir, yang belum kebagian untuk bertanya tadi. Karena saya sih sebenarnya silahkan aja gitu kan, cuman kebetulan Pak dokternya sangat capek sekali mungkin ya, jadi harap kita maklumi dan kita kasih kesempatan beliau untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu yang akan bertanya nanti bisa disampaikan lewat Telegram atau grup yang telah dibuat oleh Sekum. Itu saja barangkali ya untuk pertemuan malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, para peserta didik yang saya banggakan, barangkali demikian acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Rama yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa, juga kepada para peserta didik yang sangat antusias mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dosen tadi bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tujina yaumal qiyamah innaka la tuhibul mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.